Salat. Apa itu salat? Rasulullah SAW bersabda bahwa salat adalah tiang agama. Apabila tiang itu rapuh ataupun roboh, maka bangunan itu pasti akan roboh karena kehilangan penyangganya. Seperti halnya kita tidak sholat, maka agama kita akan hilang atau tidak memiliki keyakinan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dari ayat tersebut bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jadi, dalam hadis tersebut dapat memberikan kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad sebelumnya dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagai pelecut kita dalam beramal, Allah memberikan jalan yang tidak tanggung-tanggung bagi sesiapa yang mentaati perintahnya. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja
dan diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.